Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih karena kami mengenal Engkau Allah pencipta kami. Kami dapat menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, sehingga hidup kami di tengah-tengah dunia ini hidup dengan penuh pengharapan. Kami bersyukur kami boleh beribadah bersama, baik yang hadir di tempat ini maupun dari rumah mereka masing-masing. Kami boleh dipersatukan di dalam cinta kasih Tuhan yang tidak dibatasi oleh tempat. Kami bersyukur memiliki Allah, Allah yang tidak terbatas, Allah yang dapat menjangkau setiap manusia. Kami berterima kasih pada hari ini. Dalam semua situasi dan keadaan yang kami alami, yang kami jalani, kami tahu Allah tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Allah mengasihi kami dan menyatakan kasih-Nya bagi kami masing-masing. Kami rindu ya Tuhan, supaya lewat pemberitaan firman-Mu, pikiran dan hati kami terbuka untuk mengerti bahwa sungguh Tuhan mengasihi kami, sehingga kami tidak meragukannya, tetapi kami boleh memberi hati untuk dikuasai oleh Tuhan. Dan hamba-Mu yang menyampaikannya sangat terbatas, namun kuasa Roh-Mu yang kudus yang memimpin untuk berkata-kata sebagaimana yang Tuhan harapkan. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 20. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 mulai kita akan baca secara responsorial. Saya baca ayat genap, kita semua baca ayat ganjil. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika Allah bersedia mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dia telah mempercayakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal ini kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Satu ayat lagi terakhir. Dan berita ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tema khotbah kita hari ini mengasihi orang yang tidak pantas untuk dikasihi.
Sering sekali orang berbicara seperti ini. Kalau dia berbuat baik kepada saya, maka saya pun berbuat baik. Kalau dia berbuat jahat, maka saya pun berbuat jahat. Kalau orang melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, maka kita pun akan melakukan seperti itu kepada mereka. Ini adalah pikiran manusia, konsep manusia, dan yang dilakukan oleh manusia. Maka jikalau seseorang berbuat baik kepada kita, kita juga bisa melakukan perbuatan yang baik. Pada saat orang melakukan kejahatan kepada kita, maka kita juga melakukan kejahatan. Nah, ini dilakukan oleh semua orang. Semua manusia melakukan hal itu. Karena apa? Karena ini memang konsep-konsep manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah seperti konsep manusia ini konsep Allah? Kita perlu mengerti ya, konsep manusia beda dengan konsep Allah. Kalau konsep manusia kita bawa, berarti kita tidak mengerti seperti apa Allah kita. Jadi sekarang kita apa dulu dengan konsep pikiran kita ya, kita turunkan dulu. Kita rendahkan konsepnya, bukan seperti itu. Lalu bagaimana konsep Allah? Konsep Allah justru mengasihi yang tidak pantas untuk dikasihi. Mengasihi orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Berarti kalau kita mengasihi orang yang pantas dikasihi saja, itu belum sesuai dengan konsep Allah. Oh, karena si anu itu sering datang ke pesta kami, maka saya pun akan datang. Oh, si anu itu sering menegur kami, maka saya pun menegur dia. Si anu itu kalau ada sesuatu beban kita, dia sering meminjamkan, maka sekarang saya pun meminjamkan kepada dia. Ini masih sebatas konsep manusia. Jadi kita harus membedakan. Seringkali konsep seperti ini membuat manusia tidak memahami, tidak mengerti konsep Allah yang jauh melampaui konsep manusia. Nah, saudara-saudara, bagaimana konsep Allah? Dia tahu bahwa manusia ini memang memberontak. Manusia ini memang melawan Allah. Manusia adalah memusuhi Allah. Manusia sering menghina Allah. Tetapi kalau Allah katakan, karena engkau menghina aku, karena engkau berbuat kejahatan kepadaku, karena engkau menyakiti hatiku, sekarang aku berbuat hal yang sama. Kalau seperti itu Allah, bagaimana jadinya kita? Semua manusia akan terkutuk, semua manusia akan dihukum, semua manusia akan dibinasakan. Tapi syukur sekali, konsep Allah bukan demikian. Betapa jahatnya pun kita kepada Dia, betapa memberontaknya pun kita kepada Allah, saudara, tapi dari pihak Allah sangat peduli kepada kita, sangat memperhatikan kita, sangat mengasihi kita. Maka kasih yang demikian yang perlu kita lihat, perlu kita renungkan, perlu kita sambut, supaya kita bisa mengenal Allah yang berbeda dengan manusia. Kalau kita membawa Allah itu sama seperti kita, itu sulit sekali kita mengenal. Tapi Allah itu adalah Allah yang beda, Allah yang jauh sekali daripada pikiran kita. Jadi pikiran manusia itu tidak bisa diandalkan. Kita harus mengerti, harus tunduk, ya. Pikiran konsep manusia tunduk di bawah pikiran Allah yang begitu luas, yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, Allah mengasihi manusia yang sebenarnya tidak pantas untuk dikasih. Kenapa kita tidak pantas dikasih? Bukankah kita
hatinya? Apakah mendukakan dia? Dia tetap kasih dan tidak pernah berubah. Allah kasih tidak pernah berubah oleh situasi keadaan manusia. Bukan karena kita baik lalu dia kasihi, bukan karena kita banyak memberi lalu dia kasihi. Tidak. Allah mengasihi orang-orang yang tidak pantas untuk dikasih. Pantasnya manusia adalah dimurkai. Pantasnya kita karena kita berdosa, karena kita melawan, menghina Allah, kita sewajarnya dimurkai. Tapi bukan itu yang Allah kerjakan. Bukan itu yang Allah lakukan kepada kita. Sudah lama seharusnya kita semua dihukum oleh Allah. Sudah lama seharusnya kita dilenyapkan dari muka bumi ini. Tapi sampai hari ini Allah tetap kasih adanya. Dia tetap mengasihi kita. Lalu bukti kasihnya bukan seperti kita. Aku mengasihi engkau, tapi bukti tak ada. Kalau Allah kasih, Allah membuktikan kasihnya. Dia kasih terbukti apa yang dia perbuat kepada kita itu sebagai bukti kasihnya. Kasih Allah dari ayat 10 itu apa isinya? Kita akan baca sekali lagi. 2, 3 ayat. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Berarti Allah kasih, buktinya apa? Dia mengutus anaknya. Ini perlu kita perhatikan. Dia mengutus anaknya sendiri. Mengapa bukan malaikatnya yang diutusnya? Mengapa mesti anaknya, saudara? Ini penting kita mengerti. Karena kalau dia Allah kan bisa mengutus ya prajuritnya, ya semua malaikatnya, satu pasukan ke sana, pasukan ke sini. Ayo silakan. Tapi mengapa harus anaknya yang dia utus? Bukankah dia Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, artinya apapun bisa diperintahkannya. Tapi sekarang mengapa anaknya yang diutusnya ke dunia ini? Karena persoalan yang harus diselesaikan di dalam kehidupan manusia bukan persoalan sepele. Bukan persoalan gampang, tetapi persoalan yang harus diselesaikan adalah persoalan yang sangat rumit. Tidak ada yang sanggup melakukannya. Tidak ada satupun yang bisa menyelesaikannya. Kalau dalam peperangan, saudara, seringkali kalau tentara itu mengutus prajurit berapa orang dulu? Oh, lihat musuhnya. Kalau musuhnya kecil, utus sekian saja cukup. Nah, kalau lebih besar, utus lagi prajurit 2 kopi cukup. Tapi kalau musuhnya semakin besar, maka prajurit harus dikerahkan semuanya. Ini artinya sangat besar yang harus dihadapi. Sekarang, mengapa bukan malaikat saja yang diutus Allah ke tengah dunia menyelesaikan persoalan kita? Pernahkah saudara pikir-pikir itu? Pernahkah kita renungkan, mengapa bukan malaikat yang diutus Allah? Mengapa harus anaknya? Karena malaikat tidak bisa menyelesaikan persoalan dosa kita. Persoalan manusia yang paling rumit adalah dosa. Dan dosa tidak bisa diselesaikan oleh siapapun kecuali oleh anaknya itu sendiri. Maka itulah tanda, itulah bukti Allah begitu mengasihi kita. Persoalan kita yang paling berat,
kalau demikian saudara, apakah anaknya ini adalah pemberian yang termahal? Apakah anaknya pemberian yang terbesar? Atau kita menganggap anaknya pemberian yang biasa-biasa? Lalu yang besar apa? Berkatnya, materinya, kesehatannya. Kalau itu yang kita anggap terbesar, berarti kita tidak mengenal Allah. Siapa yang menganggap berkatnya lebih besar daripada anaknya itu sendiri, berarti tidak mengenal Allah. Karena Allah memberikan anaknya untuk menyelesaikan persoalan manusia yang paling rumit, yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun, termasuk oleh malaikat. Malaikat itu pelayan Allah, tidak bisa menyelesaikan. Itu prajuritnya tidak bisa menyelesaikan. Hanya anaknya, hamba-hambanya tidak bisa menyelesaikan. Hanya anaknya yang tunggal satu-satunya. Kalau demikian saudara, saya boleh tanya, mana lebih besar anaknya yang tunggal saudara miliki daripada satu rumah ini harta karun saudara? Ya, tentu saudara bisa menjawabnya. Oh, anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu lebih besar daripada harta karun satu rumah ini. Menjawabnya 100. Tapi apakah itu fakta? Apakah itu dalam kenyataan kehidupan kita bahwa yang kita utamakan, yang kita cari bagaimana anaknya ada pada kita, atau bagaimana harta karun berkumpul di rumah kita? Saudara-saudara, dari apa yang kita lakukan, dari situ terlihat apa yang mahal bagi kita. Bukan dari apa yang kita ucapkan. Karena kalau mengucapkan itu gampang, ya, beda dengan telepon. Kalau kita telepon, kita masih pikir-pikir karena bayar pulsa. Tapi kalau kita berbicara, kita bisa cepat karena nggak bayar pulsa. Tapi saudara-saudara, Tuhan tidak mengharapkan apa yang kita ucapkan. Tuhan inginkan apa yang kita kerjakan. Kalau hanya ucapan, semua orang bisa. Tapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya, yang kita lakukan, yang kita utamakan, yang kita kejar, yang kita perjuangkan, itu apa? Apakah sudah anaknya ini tadi yang kita perjuangkan bagaimana ya? Anaknya yang dia karuniakan ada padaku. Aku memilikinya. Karena itulah yang bisa menyelesaikan persoalanku yang paling rumit, yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun juga. Termasuk pendeta. Tidak bisa. Hanya anaknya yang tunggal. Maka saya sebagai hamba Tuhan memperkenalkan anaknya yang tunggal. Kan jarang saya perkenalkan diri saya, karena saya nggak bisa menyelesaikan persoalan saudara. Jadi saya nggak perlu pun saudara kenal, nggak apa-apa. Yang penting anaknya yang tunggal ini saudara kenal, saudara terima, maka persoalan yang paling berat dalam hidup saudara akan diselesaikan. Saudara yakin? Inilah pemberian Allah, bukti kasih Allah yang terbesar. Bukan berkat-berkatnya, bukan materi-materinya, tetapi anaknya. Bedakan berkatnya dengan anaknya. Saudara-saudara, kalau saudara diminta, marilah uangmu, aku sakit, aku perlu berobat. Pasti saudara kalau punya uang, saudara kasih. Tapi kalau dia katakan, marilah anakmu, aku perlu 1 ginjal, aku perlu operasi ginjal, biarlah ginjal anakmu menjadi ginjalku. Saudara pikir-pikir kan?
ya. Kalau uangku bolehlah, nggak apa-apa berapa kamu mau, selagi ada ku beri. Tapi anakku jangan. Allah yang kasih bukan demikian. Allah kasih adalah Dia memberi yang terbesar, anaknya. Dia bukan memberikan materinya. Dia tidak memberikan uangnya. Dia berikan anaknya. Kalau dia berikan materi, tidak bisa menyelesaikan persoalan kita. Kalaupun kita dapat uang, itu persoalan makan minum pakai saja. Tapi persoalan yang membuat hati berat, pikiran kacau, itu adalah dosa. Dosa ini tidak bisa diselesaikan oleh harta karun. Yang bisa menyelesaikannya adalah anaknya yang tunggal. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa Allah kasih terbukti kasihnya. Allah kasih memberikan yang terbesar. Allah kasih ada tujuannya. Tujuannya apa? Mendamaikan, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Berarti kalau Dia tidak memutus anaknya, manusia dengan Allah bermusuhan. Kalau namanya bermusuhan gak enak. Jumpa di jalan aja kalau bermusuhan, jantungnya berdebar-debar. Musuhku lewat ya. Pasti dia gak bisa senyum. Siapa yang pernah jumpa dengan musuhnya? Halo, dia senyum dia. Nggak ada. Kalau bisa, gak usah lihat mukanya. Nah, bagaimana dengan Allah? Kalau dengan Allah kita bermusuhan, kemana kita taruh muka kita? Ke atas dia, samping dia, sini dia, depan dia, belakang dia. Lalu kemana muka kita? Tutup dia ada. Ya. Jadi kalau dengan Allah bermusuhan paling sulit. Makanya kalau orang belum berdamai dengan Allah, kemanapun dia pergi, hatinya tidak bisa damai. Pergi ke mall, nggak damai. Makan makanan enak, tidak damai. Pergi jalan-jalan, tidak damai. Ya, pacaran, tidak damai. Kemanapun tidak damai. Kenapa? Masih bermusuhan dengan Allah, pemilik bumi. Jadi selama kita bermusuhan dengan Allah, kemanapun kita, tidak akan pernah ada rasa damai. Saudara sudah damai sekarang? Ya Bu, aku damai karena dapat banyak uang. Aku damai karena semalam jalanku laris. Itu damainya bukan dari apa namanya ya, bukan damai yang sesungguhnya, tetapi damai oleh karena sikon, situasi dan kondisi. Ketika situasi laris, damai sebentar. Besok nggak buka dasar, kacau luar biasa. Ini namanya sikon. Nah, tapi kalau damai oleh karena kita sudah berdamai dengan Allah, maka laris tidak laris, Allah termulia. Banyak tidak banyak uang, ada damai sejahtera. Karena aku tidak bermusuhan lagi dengan Allah. Jalan-jalan dengan di rumah sama saja, ada damai sejahtera. Tapi kalau dia nggak jalan-jalan, kacau pikirannya, berarti masih bermusuhan dengan Allah. Ketika dia pikir, oh waktu aku rekreasi nanti di situ aku damai. Ternyata pulang rekreasi bersungut-sungut. Kenapa? Banyak kali uangku habis lagi. Coba kalau nggak jalan-jalan, nggak sebanyak itu habisnya. Jadi bukan damai yang dari Allah ketika kita diperdamaikan oleh anaknya. Damai yang kita cari sendiri. Damai yang dicari oleh manusia beda dengan perdamaian dengan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi saudara, damai yang mana yang sudah ada pada saudara sampai saat ini? Kalau damai oleh karena banyak uang, itu damai karena cari sendiri. Tapi kalau kita mendapat damai karena dosa kita sudah diselesaikan oleh anaknya, inilah damai yang kekal. Damai yang bukan dipengaruhi oleh sikon, situasi kondisi, tapi damai yang dari dalam. Dari hati kita ada damai, sehingga apapun yang terjadi, kita menjalaninya dengan damai sejahtera. Bukan waktu baik saja keadaannya,
tidak bisa damai. Itu namanya damai yang permanen, damai yang dari Allah, damai oleh karena sudah diperdamaikan dengan Allah. Jadi sekarang masing-masing boleh evaluasi diri, damai apa yang ada pada kita. Saudara-saudara, adakah damai? Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Jawab, tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana supaya ada? Izinkan Kristus Raja damai itu di hatimu bertata. Jadi Raja damai hadir, itulah yang membuat ada damai yang kekal. Jadi kalau belum saudara izinkan Raja damai itu hadir, maka inilah waktunya, inilah kesempatannya. Ini ketika ada sedikit aja penyakit langsung gusarnya luar biasa. Sedikit ada masalah kacaunya luar biasa. Itu berarti nggak damai. Lawan damai adalah gusar. Lawan damai kacau. Lawan damai ketakutan. Jadi asal ada sedikit persoalan langsung gusar, kacau, ya khawatir luar biasa, berarti bukan damai dari Allah. Masih damai oleh karena sikap. Ya kalau semuanya beres damai. Ada damai bu? Ada. Ya kenapa? Karena semalam banyak untung saya. Makanya saya bisa bawa snack hari ini. Ya itu damai sikon ya. Nah saudara-saudara, kita harus mengerti membedakan mana damai yang dari dunia, mana damai yang kita cari, mana damai yang dari Allah. Allah mau damai yang kita punya adalah damai yang dari Allah ketika dosa kita diperdamaikan oleh anaknya. Jadi saudara mau persoalan kecil diatasi atau persoalan besar diselesaikan? Persoalan yang mana yang mau saudara diselesaikan oleh Allah? Ah udahlah, persoalan kecil-kecil aja pun gak apa-apa lah. Namanya masih di bumi. Persoalan besar nantilah. Tiba-tiba terjadi belum rem mobil, ya tabrakan beruntun, udah mati, belum dipersiapkan. Akhirnya kemana? Ke dalam api neraka. Maka waktu yang ada harus kita hargai. Semua kesempatan yang Tuhan berikan ini membuktikan kesabaran Allah. Allah begitu sabar menunggu kita, menantikan kita untuk melihat kasih-Nya yang begitu besar yang Dia berikan kepada kita yang tidak pantas mendapatkannya, tapi Dia berikan. Seharusnya kalau kita menyadari, kalau kita mengerti, aku tak layak, aku tak pantas sebenarnya mendapat kasih yang begitu besar, maka pasti kita menghargainya. Pasti kita sangat menghargai kasih yang demikian. Tapi selama kita menganggap diri kita layak, selama kita menganggap diri pantas, maka kasih yang besar tidak akan turun kepada kita. Siapa merasa dirinya layak mendapatkan itu, maka dia tidak akan mendapat. Siapa yang sadar dia tidak layak, justru kepadanya diberikan oleh Allah. Maka ada lagu pujian kita, aku tak layak untuk dapat ampunan, aku tak layak untuk dapat tebusan, aku tak layak karena aku hamba dosa. Ya, jadi kalau orang yang merasa sadar aku tak layak, maka ketika Allah memberikan kasih, dia pasti sambut. Tuhan memang benar, aku tak layak. Oleh karena ketidaklayakanku
kita diselamatkan. Bukan lagi manusia ciptaan, tetapi anak-anak Allah. Semua manusia di bumi adalah ciptaan Allah, tapi orang yang menerima perdamaian, statusnya diganti menjadi anak-anak Allah. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka kita berhak mewarisi kerajaan Allah. Itu yang Allah tetapkan bagi anak-anaknya. Yang berikut, saudara, kita perhatikan ayat 20. Nanti yang lainnya saudara akan baca di rumah, karena waktu kita lewatkan. Kita baca ayat 20 bersama-sama. 2, ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Banyak orang katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi aku benci kepada saudaraku. Itu sama halnya dengan pendusta. Omongannya mengasihi Allah, prakteknya benci. Bisakah kita mengasihi Allah yang tidak terlihat dengan mata jasmani kita? Sementara saudara-saudara kita yang kita lihat, kita tidak bisa kasihi. Itu pendusta. Jadi ciri orang yang sudah diperdamaikan oleh Allah, ciri orang yang sudah menjadi anak-anak Allah, dia bisa mengasihi saudara. Kenapa dia bisa mengasihi saudara? Karena dia yang tidak pantas saja pun sudah dikasihi. Dia yang tidak layak untuk diampuni pun sudah diampuni. Lalu orang yang sudah diampuni, orang yang sudah dilayakkan, apakah dia sulit mengampuni orang lain? Apakah dia sulit mengasihi orang lain? Ini menjadi bukti, fakta. Fakta seseorang sudah diampuni, dia gampang mengampuni sesamanya. Fakta seseorang sudah menerima kasih, dia gampang mengasihi sesamanya. Apakah saudara sudah mengasihi saudara-saudara kita yang lain? Apakah masih ada kebencian, dendam, akar pahit? Kalau kita masih menyimpan akar pahit, itu sama dengan pendusta. Kalaupun kita mengaku, Tuhan, aku sudah percaya Engkau, aku sudah menjadi anakmu, aku mengasihi Engkau. Tapi Tuhan katakan apa? Aku tahu Engkau benar-benar bohong. Katanya kan? Ya. Bukan benar-benar mengasihiku, tapi aku tahu bahwa Engkau pendusta. Karena saudaramu yang kau lihat saja, gak pernah kau kasihi. Kau bilang mengasihi aku yang tidak kau lihat. Itu bohong. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti dengan jelas arti percaya, arti diselamatkan, arti dikasihi, menerima kasih, mampu mengasihi saudara. Siapa yang masih membenci saudara-saudaranya, iri hati, akar pahit, dendam, itu bukti saudara belum menerima kasih Allah. Garis bawahi, ini penting sekali. Jangan nanti kita menjadi orang Kristen pendusta. Allah tidak bisa didustai. Walaupun manusia bisa kita tipu, bisa kita dustai, Allah tidak bisa. Allah tahu apakah kita pendusta atau benar-benar kita sudah menerima kasih, lalu mengalirkan kasih. Kasih itu sama seperti air. Kalau kita memiliki air itu pasti mengalir, gak bisa diam. Air itu sifatnya mengalir. Kasih pun demikian. Kasih yang sudah kita miliki, kasih yang terbesar, kasih yang memperdamaikan kita dengan Allah, tidak bisa diam. Ya pasti mengalir. Mengapa? Karena kita tahu tanpa kasih Allah, manusia pasti binasa. Tanpa diperdamaikan dengan Allah, manusia pasti dihukum.
kita dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lamakah kita menyimpan akar pahit kita? Sudah berapa lama kita menyimpan kebencian kita? Berapa lama dendamnya berkarat? Itu bukti saudara masih pendusta. Siapa yang saudara dustai? Allah itu sendiri. Allah tidak bisa dibohongi. Apa yang ada di dalam semuanya terlihat dengan jelas. Tidak ada yang tersembunyi. Walaupun orang yang kita benci itu, dia tidak tahu kita benci, tapi Allah melihat hati kita. Jadi bagaimana cara penyelesaian kebencian, akar pahit, iri hati di dalam anaknya yang tunggal? Ketika Allah mengutus anaknya, di sini diselesaikan semua dosa kita, semua pemberontakan kita, hanya melalui anaknya. Ketika dia rela mati berkorban bagi kita, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan selain melalui kematian Yesus di kayu salib. Dan itu sudah dikerjakan. Allah sudah mengutus anaknya. Anaknya taat. Anaknya mengerjakan bagiannya. Dia rela mengalami penderitaan. Dia rela disalibkan, mati untuk mendamaikan kita dengan Allah. Supaya orang-orang yang menerima pribadi Yesus, dia benar-benar mendapatkan damai sejahtera. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, kalau sudah berdamai dengan Allah, kita merasa damai. Bukan hanya di mal-mal, bukan hanya tempat rekreasi, bukan hanya waktu banyak uang, tetapi kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, karena saya sudah menerima anaknya yang mendamaikan saya dengan Allah, maka saya mendapat damai sejahtera. Damai dengan Allah, damai dengan sesama manusia, sehingga kita tidak punya musuh. Orang yang tidak punya musuh kemanapun dia merasa aman. Kalau orang memusuhi kita, biarkan saja, itu hak dia. Tapi dalam hati kita tidak memusuhi siapapun. Di dalam hati kita ada kemerdekaan. Aku sudah dikasihi, maka aku pantas mengasihi siapa saja. Bukan karena dia baik kepadaku, tapi yang jahat sekalipun wajar ku kasih, karena dia kurang kasih. Ya. Setuju ya? Bisa mengasihi orang yang jahat kepada kita? Yang baik dulu gitu ya. Yang baik dulu ku kasih, yang jahat nanti lah. Nah, orang yang sudah menerima kasih yang besar yang dari Allah, itulah anak yang tunggal. Ketika kita merasa aku aja tak layak dikasihi kok. Jadi orang itu pun bukan karena dia layak maka aku kasih, tapi karena ketidaklayakannya. Supaya ketika aku mengasihi dia, ada kesadaran bahwa dia perlu kasih Allah. Ketika dia menerima kasih Allah, hidupnya akan diubahkan. Tanpa kasih Allah, orang tidak bisa berubah. Ketika seseorang melakukan kejahatan kepada kita, lalu kita benci dia, dia tidak akan berubah. Tetapi Allah sudah membuktikan kasih-Nya, maka orang yang menerima kasih, hidupnya diubahkan. Berarti sekarang bagian kita yang sudah menerima kasih yang demikian, kita mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita, agar mereka juga mendapat kasih Allah dan bisa mempraktekkan sebagaimana Allah sudah lakukan. Ini bagian kita. Jadi yang sudah menerima kasih Allah, mari kita sama-sama berbagi kasih. Lalu kasih yang bagaimana yang Allah harapkan? Kasih kekal. Kasih perdamaian. Sebagaimana Allah datang mendamaikan saya dengan dirinya, maka sekarang bagianku yang sudah menerima perdamaian, membagikan kepada orang lain, menceritakan kepada orang lain tentang kasih Allah ini, supaya dia juga berdamai dengan Allah. Itulah yang Tuhan harapkan, kasih dari kita. Kasih
kasih sesama manusia, kasih kepada saudara-saudara kita. Jadi orang yang sudah merasakan kasih Allah, dia gampang mengasihi. Orang yang belum mengalami kasih Allah, dia sulit mengasihi, tapi gampang membenci. Ya, gampang sekali membenci. Wah, karena dia buat begini, maka saya benci dia. Coba tadi begini. Nah, itu artinya kita mengharapkan seperti yang kita inginkan, baru kita kasihi. Tuhan tidak. Nggak pernah Tuhan ya mengharapkan seperti yang dia inginkan, baru dia kasihi kita. Tapi dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berbuat kejahatan kepadanya, dia sudah mati untuk kita. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar kasihnya murni. Bukan mengasihi lalu pilih-pilih orangnya. Oh, ini rajin beribadah, kasihku kepadanya. Ini sekali-sekali beribadah, kasihku sedikit. Bukan ya. Dia mengasihi secara umum. Siapa saja yang mau menyambut kasihnya, dia akan diperdamaikan dengan Allah. Maukah saudara dikasihi Allah? Maukah menerima kasih yang terbesar, yang mau menyelesaikan persoalan yang paling berat dalam hidup saudara? Ketika persoalan yang paling pelik itu diselesaikan, maka saudara akan mendapat damai sejahtera. Bukan lagi kebalikannya, gusar, takut, khawatir, ya, bukan. Tetapi damai sejahtera, waktu sakit, waktu sehat, waktu ada uang, waktu sedikit uang, damai dari Allah memerintah kehidupan kita. Itulah bukti kita beda dari orang-orang yang belum diperdamaikan. Jadi saat kita mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, disitulah orang tahu kita sudah diperdamaikan atau belum. Kita sudah menerima kasih dari Allah atau belum. Ya, saat praktek. Kalau teori semua pintar, tapi saat praktek itu baru terlihat. Marilah kita bersama-sama menerima kasih yang terbesar untuk mendamaikan diri kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkaulah Allah yang tidak sama dengan pikiran manusia, tidak sama dengan konsep manusia. Seringkali manusia berpikir, kalau orang berbuat baik, barulah dia melakukan kebaikan. Kalau orang berbuat jahat, dia akan membalaskannya. Tetapi Allah beda. Allah yang kami sembah, yang kami percaya, ketika kami melawan, memberontak, menghina, Allah sudah mengasihi kami dengan mengutus anaknya sendiri, bukan mengutus malaikatnya. Karena persoalan yang paling sulit diselesaikan adalah persoalan dosa. Dosalah yang memisahkan kami dengan Allah. Dosalah yang membuat hati kami gelisah. Dosa yang menggusarkan kami. Dan itulah yang diselesaikan oleh Allah. Sehingga orang yang menerima pribadi Kristus, dia mendapatkan damai sejahtera. Damai dengan Allah, damai dengan sesama. Kami sudah dikasihi, kami dimampukan untuk mengasihi. Berkati firman-Mu, supaya saudara-saudara kami yang belum menerima kasih, hari ini mereka sadar bahwa walaupun mereka tidak layak untuk dikasihi, tapi Allah sudah mengasihi mereka, agar hati mereka terbuka untuk menerima kasih-Mu. Dan bagi kami yang sudah menerima kasih, agar kami mempraktekkan di dalam hidup kami, mengasihi saudara-saudara kami yang lain, supaya terlihat bahwa kami sudah diperdamaikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.